Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tuhibul jamal. Amma Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini Aki akan mendongeng cerita pewayangan. Jangan lupa, wayang teh ngandung perlambang, manusa nuku melendang. Nguninga wayang sawengi, nusai awan kasaksi. Jadi kalau kita mempelajarinya, kita ambil hikmahnya dalam kehidupan, karena bayang-bayang ini adalah bayang-bayang kehidupan. Wayang itu kehidupan manusia yang sebenarnya ada di alam dunia ini. Ini banyak mengambil hikmah. Yang pertama adalah ada istri yang tidak mau mengurus anak. Bukan tidak mau punya anak. Kalau tidak mau punya, dia tidak kawin. Dia tidak akan melayani suami. Dia tidak akan bersetubuh. Dia tidak akan macam-macam lah. Ini mah sudah punya anak dan sering punya anak, tapi tidak mau mengurus. Akhirnya anaknya dilempar ke sungai. Yaitu karena Dewa Brata ini adalah anaknya Santanu, raja aslinya dari Dewi Gangga. Dewi Gangga inilah yang tidak mau punya anak. 8 kali melahirkan, dibuang ke sungai semuanya. Nah, ketika Dewa Brata lahir, atau Bisma lahir, begitu, Santanu minta kepada Dewi Gangga ini supaya tidak dibuang. Wow, marah. Karena perjanjian dulu pada waktu kawin, kalau keinginan Dewi Gangga itu dilarang oleh Santanu, maka cerai. Akhirnya perjanjian itu karena dilarang membuang bayi, ya cerai lah. Biar aja kalau Aki juga apa itu istri tidak mau mengurus anak. Nah, akhirnya Dewa Brata ini tidak jadi dibuang. Santanu cerai dengan Dewi Gangga, makanya Santanu mengurus bayi itu sendirian. Dibawalah ke Mandura dan dipersusukan kepada Dewi Durgandini. Siapa Durgandini? Durgandini adalah istrinya Basudewa, yaitu Raja Mandura. Dan Durgandini ini anaknya Pak Begawan Palastra. Setelah disusukan, bukan hanya disusukan, kurang ajarnya Santanu ini. Apa? Dia minta dikawin, padahal itu istri orang. Dimintalah kepada sang Palasara supaya dikawin Dewi Durgandini. Palasara tentu saja tidak mau. Kenapa? Wong anaknya sedang punya suami. Akhirnya perang dan Santanu kalah. Kalah Santanu walaupun raja. Namun, nah ini ada namun. Cerita wayang namanya juga. Basudewa kasihan sama Santanu. Akhirnya Durgandini dicerai dan dikawinlah sama Santanu. Itu ceritanya. Jadi sekarang yang ngurus itu adalah Ibu Tiri, Dewa Brata ini. Kemudian juga diurus oleh Palasara, yaitu kakeknya dari kakek Tiri lah, semacam itu. Kemudian si Durgandini ini juga meninggal. Meninggoy. Setelah meninggal, ya namanya laki-laki. Apalagi ini adalah seorang raja. Akhirnya Dewi Durgandini meninggal, dia mau lagi kawin. Mau kawin ke Dewi Gandawati. Dewi Gandawati tidak terkisah dulu dari mana karena waktu. Dan menyuruh anaknya Dewa Brata atau Bisma ini untuk melamar kepada Dewi Gandawati. Ketika melamar kepada Dewi Gandawati untuk bapaknya, Dewi Gandawati minta persyaratan. Boleh dinikahi oleh Santanu, oleh Raja Astina, asal anaknya nanti dijadikan raja di Astina. Itu berat. Kenapa berat? Karena kan Raja Astina itu haknya si Dewa Brata, haknya si Bisma itu, ya.
Karena ini tidak boleh. Kalau nanti punya anak, ya anaknya yang harus menjadi adik lah gitu katanya, mungkin begitu ya, yang harus menjadi raja. Tapi demi membahagiakan orang tua, demi bakti kepada orang tua, keinginan Dewi Gandawati disanggupi oleh sang Dewa Brata. Nah, oleh karena itu nikahlah. Nah, karena ini menikah, maka si Resmi Bisma ini atau Dewa Brata ini bersumpah untuk tidak punya istri, tidak berumah tangga, karena takut nanti punya keturunan, menuntut hak negara Astina. Sampai begitu. Apakah itu termasuk anak soleh? Mangga Pak Kiai. Nah, itu ceritanya. Nah, cerita lain, pada satu saat si Dewa Brata ini ikut sayembara. Tidak disebut sayembaranya apa di situ, tapi adu jago. Mungkin karena kesaktiannya ya, belajar dari mana? Dari Palasara, dan lain sebagainya. Dia mendapat 3 istri, 3 perempuan dari sayembara itu. Amba, Ambalika, Ambaliki. Nah, Ambalika, Amba, Ambalika, Ambaliki. Tapi setelah dapat sayembara, tidak dikawin. 3-3-nya juga karena tadi sudah bersumpah. Sedangkan Dewi Amba itu sangat ingin dikawin oleh Dewa Brata. Begitu. Ya tetap ini mau dikawin, ini tidak. Tidak terkisah apa jadinya. Yang jelas frustasi lah Dewi Amba ini. Akhirnya sampai dia bunuh diri. Dewi Amba ini karena sakit hati tidak dikawin oleh Resi Bisma. Padahal laki-laki banyak ya, mungkin ganteng ya begitu. Nah, ini begitu dia mau meninggal, itu si Dewi Amba itu bersumpah, nanti kamu Dewa Brata akan mati oleh wanita yang kelaki-lakian. Karena kamu menyakiti hati wanita, maka kamu akan mati oleh wanita yang bersifat kelaki-lakian. Nah, panjang ceritanya, akhirnya si Dewa Brata ini di dalam sayembara atau di dalam perang Baratayuda, dia tetap berada di Astina kan? Berada di Astina dan dia melawan Amarta. Di Amarta kan bingung ini siapa? Akhirnya ditunjuklah Dewi Sri Kandi. Dewi Sri Kandi inilah yang mengayomi, yang bertarung bersama Dewa Brata. Tidak kuat, Sri Kandi tidak kuat dengan segala ilmunya, dengan segala kelintahannya, dia kalah sama Dewa Brata. Berkali-kali dia terlempar, berkali-kali dia terpuruk, berkali-kali dia sampai ngagoler gitu. Tiba-tiba datanglah Sukma Dewi Amba yang sangat marah kepada Dewa Brata dan masuk ke Dewi Sri Kandi. Dari situ Dewi Sri Kandi naik lagi, Dewi Sri Kandi berdiri lagi dan langsung menantang lagi perang. Dan dengan beberapa panah yang dipantangkan oleh Dewi Sri Kandi, maka rubuhlah Sang Bisma ini atau rubuhlah Sang Dewa Brata ini atas kenanya Supata Dewi Amba. Begitu itu cerita. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan dari Aki. Yang pertama, ada perempuan yang tidak mau mengurus anak. Tapi dia punya suami. Tapi dia bersama suami melaksanakan hubungan suami istri. Tapi ketika punya anak sampai 8 dibuang ke sungai. Yang kedua adalah perjanjian nikah yang sangat dipegang. Ya, oleh karena itu mungkin ada perjanjian. Nikah itu kan perjanjian. Ada perjanjian sigot talik talak. Bila meninggalkan 6 bulan berturut-turut dan lain sebagainya, itu harus dipatuhi. Ya, mungkin tidak seperti Dewi Gangga ya begitu perjanjiannya. Tapi ini adalah kita harus meneguh bahwa satu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin atau perjanjian. Ya, kan pakai ijab kabul terima saya menikah.
Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah ada saudara sepersusuan atau ibu sepersusuan yang kemudian dengan keikhlasan atau apalah sehingga Basudewa rela menceraikan Dewi Durgandini, dikawin oleh Santanu, mungkin kasihan sama si anaknya yaitu Dewa Brata. Dan yang terakhir adalah di sini dikatakan juga anak yang sangat setia kepada Bapak sampai dia rela tidak berkeluarga, sampai dia rela tidak menjadi raja demi kebahagiaan Bapak. Dan yang terakhir sumpah lagi dari Dewi Amba yang sakit hati. Makanya hati-hati nih kita. Kalau seorang sakit hati ya ongkoh ikut sayembara tapi dikawin tidak misalnya begitu, akhirnya merusuk kepada jiwa-jiwa yang ditentukan oleh Tuhan itu yang untuk merubuhkan atau mengalahkan Dewa Brata, yaitu Dewi Sri Kandi. Sekian kisah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kehidupan berkeluarga atau apa yang disebut dengan simbol berkeluarga di dalam pewayangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.